untuk membahas tentang menemukan luasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa topik ini penting? Karena betapa banyaknya orang yang tidak bisa menemukan nikmat Allah. Sebagiannya bahkan mengatakan ya Allah nggak adil. Sebagian lagi mengatakan ya ini zaman edan gitu ya. Sebagian lagi mengatakan ya saya tidak dapatkan rezeki yang cukup dan seterusnya dan seterusnya. Ya ada juga yang mengatakan ya betapa tidak beruntungnya saya hadir dari keluarga yang tidak beruntung dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menemukan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang demikian? Ya, dalam keadaan kita dipenuhi dengan berbagai macam ujian, cobaan, tantangan ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat-Nya yang begitu banyak kepada kita semua sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan oleh Allah untuk berada di majelis yang mulia. Sebentar saya sambil posting di Telegram juga ya link YouTube-nya. Sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan untuk berada di majelis yang berkah, majelis yang mulia, majelis kajian subuh MR Box. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih pada para panitia yang telah mengundang ya dan memberikan kesempatan kepada saya dan juga memberi kesempatan kepada semua ya untuk mendapatkan nikmat ilmu, masya Allah ya, nikmat ilmuwan, nikmat yang paling tinggi ya, nikmat yang paling tinggi, yang paling agung ya, nikmat yang mulia, masya Allah, nikmat ilmu. Karena tanpa nikmat ilmu ini ya kita menjadi orang yang tidak berakal ya. Sebentar.
eh, beribadah kepada Allah, Masya Allah ya. Jadi nikmat-nikmat yang sangat luar biasa hari ini ya. Dan salah satu nikmat yang kita syukuri adalah berilmu pada pagi hari yang mulia ini. Hari ini saya diminta untuk membahas tentang ya, nah ini biar lebih enak ya. Hari ini saya diminta untuk membahas tentang menemukan luasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa topik ini penting? Karena betapa banyaknya orang yang tidak bisa menemukan nikmat Allah. Sebagiannya bahkan mengatakan ya Allah nggak adil. Sebagian lagi mengatakan ya ini zaman edan begitu ya. Sebagian lagi mengatakan ya saya tidak dapatkan rezeki yang cukup dan seterusnya dan seterusnya. Ya ada juga yang mengatakan ya betapa tidak beruntungnya saya hadir dari keluarga yang tidak beruntung dan seterusnya ya. Nah, bagaimana kita bisa menemukan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang demikian? Ya, dalam keadaan kita dipenuhi dengan berbagai macam ujian, cobaan, tantangan ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kamu ya, menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Ya, la tuhsuha, tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah ini, Masya Allah. Jadi artinya nikmat Allah ini sangat luas ya. Kalaulah kita mau menghitung, maka pasti akan jumpa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi betapa banyak orang yang dia tidak bisa menemukannya ya. Itu sama dengan dia pepatah ya dulu mengatakan gajah di pelupuk mata tidak nampak ya, sementara ya, semut hitam ya, semut yang hitam di atas batu hitam di malam yang gelap kelihatan sama dia ya, sementara gajah di depan pelupuk mata dia nggak kelihatan. Nah, sama seperti itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai Allah ya mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu niat menghitung nikmat Allah ini, kamu nggak akan pernah sanggup menghitung saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka keahlian menemukan nikmat Allah ini adalah salah satu keahlian yang harus kita miliki. Karena ya kita manusia ini diciptakan dengan ya manusia ini udah la zalim, kafir pula ya. Dalam surat tadi Ibrahim, nah ada yang nanya ya, surat Ibrahim surat 14 ayat 34. Surat Ibrahim, nah, kita sambil melihat ya. Nah ini, innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia ini sudahlah zalim, ya kafir pula. Zalim di sini apa? Zalim itu adalah dia, ya, kezaliman adalah ya membalas kebaikan dengan ketidakbaikan. Nah, itu zalim. Ya, kita dikasih satu ya nikmat dari teman, ya kita dikasih duit ya 10 juta ya. Ternyata balasannya adalah kita menjatuhkan, bukan kita lah, contohnya orang si A dikasih duit 10 juta sama si B. Si A membalasnya dengan berkhianat kepada si B. Nah, itu zalim. Ya. Itu ada kategori fasik, ya. Fasik di atas ya fasik zalim. Fasik ini perbuatan tidak baik, perbuatan jahat, perbuatan tidak baik. Nah, zalim itu di atasnya perbuatan ketidakbaikan itu. Nah, kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hati, nikmat lisan, nikmat orang tua. Ya, berbagai nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Tapi apa yang kita balas kepada Allah Subhanahu wa taala, malah yang kita balas adalah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, makanya kenapa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini, innal insan la zalumun kafar, ya. Karena manusia ini ya punya kecenderungan untuk zalim, kemudian kafir. Kafir itu apa? Kafir itu ya seperti buku. Buku itu ada covernya. Ya, buku itu ada cover. Nah, cover itu tertutup. Ya, jadi menutup. Fungsi dari cover itu adalah untuk menutup. Nah, kalau kita cover terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, artinya tuh ya itu tuh gajah yang besar itu ini tercover. Nah, ini cover. Mata kita tercover. Ya, tercover dengan apa? Ya, jadi akhirnya tercover. Karena tercover, ya, akhirnya nikmat Allah itu nggak kelihatan. Akhirnya, ya, sebagian mengatakan tadi ya, nggak ada nikmat Allah, ya, hidup nggak adil dan seterusnya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu hadis Allah dalil dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, ya. Nah, maka yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang yang mampu bersyukur, ya. Karena nikmat Allah ini Masya Allah banyak banget, ya. Nikmat Allah terbagi dua, ya. Satu, nikmat yang terlihat, ya. Apa nikmat yang terlihat, ya? Oh, ada jempolnya itu, ya. Ya. Satu, nikmat yang terlihat. Apa itu nikmat yang terlihat? Nikmat yang betul-betul kelihatan sama mata, ya. Kadang ini aja nggak bisa kita lihat, ya. Nikmat yang kelihatan itu apa? Harta itu kelihatan, ya. Kemudian pasangan hidup kita, ya, anak, ya. Kemudian hal-hal yang sifatnya kelihatan, ya, kenikmatan yang kelihatan. Nah, pertanyaannya adalah kita mampu nggak melihat itu? Kadang-kadang karena kita udah kelamaan hidup sama pasangan kita, ya. Mungkin kalau pertama kali nih, nikmat itu biasanya kelihatan pertama kali itu sangat excited, ya. Punya handphone, waduh, gitu kan. Kemana-mana bawa tuh handphone, ya. Sampai dilap-lapin gitu, ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kita seperti kayak udah hidup bersama dengan handphone itu. Laptop gitu, ya. Waktu pertama kali beli, oh, disayang-sayang gitu, ya. Motor begitu juga, mobil. Tapi seiring berjalannya waktu, ya, kita akhirnya seperti tidak, ya, melihat nikmat dari si motor itu atau si nikmat yang seperti itu, ya. Ini Bu Sulis, Ibrahimnya bukan ayat 44 ya. Ibrahimnya ayat 34. Ibrahim ayat 34, bukan 44. Ya. Nah, jadi ya, ini nikmat yang terlihat, ya. Nah, nikmat yang terlihat ini Masya Allah, ya. Kalau dengan nikmat yang terlihat ini kita nggak berhasil, ya, kita nggak berhasil mensyukuri ya sepanjang kelihatan, maka bagaimanalah mungkin kita bisa mensyukuri nikmat yang nggak kelihatan, ya. Nah, kan betapa banyak ya manusia. Nah, insya Allah kita enggak, ya. Jadi pertama keahlian kita adalah, ini kan topiknya nih, bagaimana menemukan luasnya nikmat Allah. Maka caranya adalah, ya, temukan nikmat yang kelihatan. Apa yang kelihatan di kita, ya. Nah, ini yang Masya Allah, ini yang punya mata punya keistimewaan. Gimana yang nggak punya mata, ya? Nah, yang nggak punya mata dirasakan sama dia. Oh, saya masih bisa mendengar. Alhamdulillah, ini berarti nikmat, ya. Yang punya mata, Masya Allah, ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nikmat punya kontrakan, ya, saat orang lain nggak ada kontrakan, gitu, ya. Jadi ini nikmat yang terlihat, ya. Bayangkan kalau seandainya kita menjadi rakyat seperti rakyat Gaza, Masya Allah. Rakyat Gaza pun, ya, dia masih bisa bersyukur. Dia akan melihat lagi, gitu, ya. Nah, ini salah satu keahlian, ya. Coba tulis ya di komen, ya. Salah satu keahlian syukur adalah, ya, melihat ke orang yang di bawah kita, ya. Nah, itu melihat nikmat, melihat orang yang ada di bawah kita. Itu salah satu keahlian utama, ya. Salah satu keahlian utama dalam bersyukur adalah melihat
ya orang yang nikmatnya di bawah kita. Coba ditulis ya, ditulis di komennya. Salah satu keahlian utama dalam bersyukur adalah melihat orang yang nikmatnya di bawah kita. Mana ini? Nggak ada yang tulis komen. Yang di komen ya. Oke. Nah, ini yang bener ini nih. Siti Maryam. Salah satu keahlian utama. Subihi Dasari juga betul ya. Salah satu keahlian utama. Nah, dalam bersyukur adalah melihat nikmat orang yang ada di bawah kita. Eli nggak lengkap nih, Bu Erli. Cuma melihat orang yang nikmat di bawah kita. Tulis yang lengkap. Salah satu keahlian utama. Nah, jadi memang ini ahli. Jadi Anda harus jadi orang yang paling ahli dalam bersyukur. Ya. Jadi tulis kalimatnya lengkap. Salah satu keahlian paling utama dalam bersyukur ya, adalah melihat orang yang nikmatnya di bawah kita. Adalah melihat orang yang nikmatnya di bawah kita. Oke, ya. Salah satu keahlian utama dalam bersyukur adalah melihat orang yang nikmatnya di bawah kita. Itu keahlian itu, ya. Karena banyak orang yang ketika melihat orang yang ada di atasnya, ya, maka langsung tuh. Makanya kan, cuma memang kita itu disuguhi, ya, disuguhi dengan apa? Disuguhi dengan telenovela, disuguhi dengan infotainment, yang kita tuh seneng ngeliatin flexing ya, ngeliatin apa? Ngeliat konten-konten flexing. Nah, ini juga kecenderungan manusia. Kenapa konten flexing itu laku? Karena kebanyakan manusia senangnya ngelihat orang yang ada di atas dia. Ya. Itu dia. Ya. Jadi dia tuh senang ngelihat orang yang ada di atas dia tuh. Awalnya mungkin niatnya bagus. Awalnya niatnya untuk apa? LOP, Law of Projection. Ya, LOP. Pokoknya saya LOP begitu ya. LOP-nya apa? Oh, LOP-nya saya mau jadi seperti Raffi Ahmad. Wah, itu ya, LOP. Tapi makin dituruti, ingat, innal insana la zalumun kafar. Sifatnya manusia itu dia cenderung zalim, ya, dan kafir. Maka kalau seandainya kita itu kebanyakan melihat konten-konten flexing, akhirnya tuh kita kayak, oh ternyata aku tuh tidak seberuntung itu, gitu, ya. Jadi aku tuh ternyata tidak seberuntung itu. Makanya sebisa mungkin hindari konten flexing. Konten-konten flexing itu, ya kalau ngelihat itu, ya kalaupun seandainya melihat konten flexing, obatnya adalah mendoakan orang tersebut, ya. Jadi ya itu obatnya juga, ya. Karena kita nggak mungkin menghindar dari hal-hal yang sifatnya flexing, ya. Orang pergi umroh, mungkin niatnya orang itu kan bagus untuk syiar, banyaknya orang yang pergi umroh. Tapi orang ya Allah, kok dia bisa pergi umroh, saya nggak bisa pergi umroh, betapa tidak beruntungnya saya. Nah, orang yang seperti ini, ya, akhirnya dia, ya. Nah, ini keahlian kedua, ya. Jadi keahlian pertama adalah, ya, keahlian pertama, salah satu cara melihat, salah satu keahlian utama dalam bersyukur adalah melihat orang yang nikmat. Yang kedua, ya, keahlian utama kedua dalam bersyukur adalah competing, not comparing, ya. Competing, not comparing. Competing itu apa? Ya, competing itu dia bersaing, tapi compete di sini, ya, yang dia compete itu bukan pada orang lain, dia compete terhadap dirinya sendiri, ya. Bukan not complaining, Kang Sandra, tapi Kang Sandra kan not complain, tapi not compare. Compete, not compare, ya. Compete itu ketika melihat ada orang lain, jangan dibandingkan antara diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita dengan diri kita yang kemarin. Apakah diri kita bisa lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin?
Kalau kita harinya lebih baik daripada hari kemarin, sudah kita menang sudah. Ya, makanya kan hadisnya jelas. Kata Nabi, ya, orang yang melihat ya yang hari ini sama dengan hari kemarin adalah orang yang tidak untung. Ya, orang yang hari ini ya tidak lebih baik daripada hari kemarin adalah orang yang ya celaka. Dan orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin adalah orang yang paling beruntung. Nah, maka ini keahlian utama dalam bersyukur. Ya, ini keahlian kedua. Jadi nggak usah ngelihat orang lain, not compare. Ya, kepada diri kita aja udah. Saya mau mengalahkan diri saya ya di hari yang kemarin. Itu, ya. Nah, jadi ketika kita melihat konten-konten flexing, ya, yang bisa kita lakukan itu hanya, ya ini keahlian ketiga ya. Syukur, ya, adalah mendoakan orang lain. Ya, ini keahlian dalam bersyukur. Makanya ilmu kickback itu salah satu ilmu untuk mengobati kufur nikmat. Ya Allah muliakan dia, tinggikan derajatnya, sayangi dia, rahmati dia. Ngelihat ada orang pergi umroh, ya Allah berkahi dia, muliakan dia, sayangi dia. Ya, bukan compare, aduh, kok dia pergi umroh, saya kok nggak pergi gitu. Enggak, tapi ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia, langsung tuh, ya. Nah, jadi keahlian pertama membandingkan diri kita dengan yang di bawah kita. Yang kedua, gitu ya, nggak boleh mengcompare dengan orang yang di atas kita, tapi kita mengcompete diri kita lebih baik dibandingkan dengan diri kita dari kemarin. Dan yang ketiga adalah sering-sering mendoakan orang lain yang ada di atas kita maupun di bawah kita. Jadi mendoakan orang lain ini adalah salah satu bentuk rasa syukur. Ya, mungkin kesannya sederhana ya, kelihatannya sederhana. Cuma mendoakan. Ada orang pergi ke Eropa, ya. Karena kita udah nggak bisa menghindar tuh dari konten-konten flexing. Entah kenapa tuh ya. Karena manusia senang banget dengan konten flexing. Ya, dari dulu, sejak dari dulu. Sudahlah setiap orang tuh suka berhias. Sudahlah setiap orang suka pamer, ya. Sudahlah iblis itu suka membisik-bisikkan gitu ya ke dalam diri manusia. Yang nonton juga seneng gitu ya. Makanya konten begitu subur ya. Nah, cuma ini kalau tidak disikapi dengan baik akan menimbulkan ya kufur nikmat. Ya, akan menimbulkan kufur nikmat. Nah, jadi ya udah gitu kan, kita doakan aja baik yang di atas maupun di bawah kita. Yang di atas kita ada orang pergi ke Eropa, ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia, ya, tinggikan derajatnya, sayangi dia. Senang banget dia ke Eropa, ya Allah tinggikan dia, ya Allah. Kadang-kadang yang sering terjadi itu ketika ada teman kita nih mau kemana, mau pergi ke Eropa, jangan lupa oleh-oleh ya, gitu. Ya. Jangan lupa oleh-oleh ya. Nah ini ya adalah membuat diri kita itu kesannya tuh nggak punya, gitu. Ya, kesannya tuh nggak memiliki sesuatu. Ya, yang harus terjadi adalah gitu ya. Kita tetap harus ada di atas, ya. Nah, ini yang keahlian keempat dalam bersyukur. Keahlian keempat dalam bersyukur adalah ya menjadi tangan di atas. Menjadi tangan di atas. Keren nggak nih? 4 nih. Sudahlah kita selalu melihat, gitu ya. Oh ya Allah, saya cuma ngontrak ya Allah. Ngelihat orang Gaza, ya Allah mereka ngontrak aja kagak bisa. Aduh bersyukur, ya. Aduh, udah kontrakan bocor lagi, ya. Udah kontrakan bocor lagi. Pas hujan. Lihat yang di bawah kita. Ya Allah, alhamdulillah ada teman saya, ya. Yang dia itu, ya, bahkan, ya, untuk ngungsi aja nggak punya tempat. Tinggalnya di tenda. Terus yang kedua nih, ya. Dia tidak lagi membandingkan dengan orang lain. Dia bandingin sama diri sendiri. Fokus aja udah. Saya membandingkan dengan ya diri saya kemarin. Nah, cukuplah kita katakan bahwa kita berhasil manakala kita lebih baik daripada hari kemarin. Kebaikan dalam sisi keimanan, interaksi dengan Al-Quran, ya, kemudian juga ibadah kita, ya, hati kita lebih baik, ya, lebih senang sama orang,
ya, lebih mendapatkan banyak ilmu, itu dah. Ya, hari ini teman-teman semuanya dapetin ilmu seperti ini, ya bersyukur, alhamdulillah. Sudah lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin yang belum mendapatkan ilmu. Ya. Kemudian ada apa-apa doain orang. Ya, doain orang. Kenapa muncul ini? Karena diri kita yang betul-betul zalim dan kufur. Innal insana lazalumun kafar. Dan yang keempat adalah selalu berpikir saya harus jadi tangan di atas, bukan tangan di bawah. Once kita tuh seperti ini, aduh saya perlu dikasihani nih, saya tuh sebenarnya perlu hadiah, saya perlu saya perlu oleh-oleh daripada kamu gitu, dari kamu. Maka once itu terjadi, kita sedang menanamkan jiwa, ya, di bawah sadar kita bahwa kita adalah orang yang tidak memiliki nikmat. Padahal nikmat banyak banget. Jadi ketika kita ada orang, ya, yang mau pergi ke Eropa, ya, Mas Agung, pamit ya, saya mau ke Eropa. Gitu. Nggak sikapnya nggak, alah sombong amat ente, ya. Atau ya udah minta oleh-olehnya, enggak. Ya. Mas Agung, saya mau ke Eropa nih, gitu ya. Wah, Masya Allah, Anda doain deh. Mudah-mudahan ente bahagia di Eropa. Wah, aduh keren tuh. Ya. Ya. Mudah-mudahan ente bahagia di Eropa deh. Ya. Salam ya sama Presiden Macron. Gitu. Ya. Nah, jadi dia selalu, ya, bicaranya tentang menjadi orang yang lebih tinggi, ya, lebih agung, lebih mulia. Tapi lebih mulia di sini bukan dalam nuansa kesombongan, tapi nuansa bahwa saya punya nikmat Allah yang banyak, gitu, ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada nikmat, ya, tadi nikmat itu, ya, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu apa? Yang tidak terlihat itu doa orang tua, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, musibah dan seterusnya, kesempatan bertaubat, ya, iman yang masih melekat di dada, ya, iman nggak kelihatan tuh, tapi Masya Allah betapa luar biasa, ya, ternyata masih ada iman saya. Jadi kalaupun seandainya tuh, aduh ya Allah kagak punya duit, sarapan apa hari ini gitu, kagak ada sarapan, alhamdulillah masih ada iman gitu. Ya, Masya Allah. Jadi kadang-kadang, ya, nikmat Allah ini ibarat langit yang luas. Jadi seberapa sanggup pun kita melihat nikmat Allah, yang kita lihat tuh Allah nikmatnya luas, ibaratnya itu kayak kita ngeliat bintang-bintang. Kita ngeliat banyak bintang kan, nikmat Allah banyak. Itu sama seperti kita, bintangnya banyak banget. Kecuali kalau di Depok, di Jakarta, ya, bintangnya udah kagak banyak, ya. Ya karena ada kabut. Nah, kabut itulah cover. Ya, kabut itu cover, tercover. Tapi misalnya nih kita udah nyampe di Gunung Bromo gitu. Di Gunung Bromo terus kemudian kita lihat, Masya Allah, bintang banyak banget, ya. Nah, itu kita kayak ngelihat nikmat Allah, Masya Allah, kan langsung beda tuh. Berada di Jakarta sama berada di Gunung Bromo, Masya Allah nikmatnya, ya Allah, bintang banyak banget. Sebanyak apapun yang kita bisa lihat, di balik itu kita kagak bisa ngelihat galaksi Andromeda, kita nggak bisa ngelihat galaksi macam-macam tuh, Neptune, Oktan gitu ya, galaksi gitu ya, R29, macam-macam tuh kan, galaksi-galaksi di luar. Itu kita nggak bisa lihat. Sebegitu banyak nikmat Allah. Seperti kita melihat bintang yang kita sangka itu adalah nikmat Allah yang banyak, padahal di balik bintang itu masih ada galaksi-galaksi yang terlalu banyak. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ini keahlian yang kelima, ya. Cuma keahlian yang kelima ini nggak gampang nih, ya. Keahlian yang kelima, ya, adalah bertafakur, ya, bertafakur. Nah, ini kelima nih. Kalau kita mampu bertafakur, tafakur ini perlu keahlian. Karena nggak semua orang bisa bertafakur. Tafakur ini perlu menyendiri, ya, perlu menyendiri. Dia bertafakur. Masya Allah, nikmat Allah banyak banget. Semakin kita bisa bertafakur, tafakur itu, ya, aktivitas berpikir kan.
tapi lebih ke arah menyendiri gitu. Makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau menyendiri, bertahanus, keluar gitu dari kaumnya, keluar dari kebiasaannya, menyendiri di goa. Untuk apa? Untuk bertahanus, menyendiri, bertafakkur, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Merenungi betapa luasnya nikmat Allah. Nah, ini keahlian yang kelima ini. Nah, ini yang paling gak gampang ya, bertafakur. Karena kita udah sibuk dengan gadget kita. Kita sibuk dengan sosial media kita. Kita sibuk dengan berbagai macam ya hal-hal yang nggak tahu kenapa kita sibuk untuk urusan itu ya. Nah, jadi Masya Allah, ya. Suaranya hilang ya? Suaranya keren. Sudah bagus. Oh, sudah bagus. Suaranya hilang. Oke. Ya, sebentar. Saya mau masukin iklan dulu nih. Ya, boleh ya, masukin iklan ya. Oke, kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Baik, rekan-rekan sambil menunggu yang akan ditanyakan oleh Ustadz Nasrullah, silakan kalau misalkan ada pertanyaan. Jadi bagian dari nikmat yang sudah kita rasakan adalah salah satunya juga ya kita berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi, ya yang udah nggak ngomongin lagi tentang orang ya ngomongin apalah gitu, tapi kita tentang ilmu. Masya Allah, ini juga bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan teman-teman silakan ada kesempatan untuk satu pertanyaan dulu. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sama-sama yuk kita support gerakan MR Box ya di BSI 905 905 0040 atas nama Yayasan Magnet Rezeki mulai dari Ini udah Anda masukin nih Mas Agung. siap Ustaz, Masya Allah. Mm-mm. Siap, ada yang mau bertanya teman-teman? Silakan boleh raise hand. Baik, Bapak Ibu semuanya, jadi itu sedikit ya dari saya pribadi ya tentang 5 cara terbaik dalam bersyukur ya. Dengan keahlian bersyukur ini insya Allah ya kita menjadi orang yang paling mampu melihat nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, demikian saya tutup pendahuluan kita ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin berdiskusi, menambahkan, tafadhal masyuran. Silakan. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah nih sudah ada satu pertanyaan Ustaz dari rekan kita dari Ponorogo kayaknya nih. Assalamualaikum Ustaz, cara menghilangkan jeruk nipis. Nah, bagaimana cara menghilangkan jeruk nipis dan yang ada di pikiran kita Ustaz? Oh iya, iya. Cara menghilangkan jeruk nipis. Ya, Masya Allah. Jadi kita ini sering menjeruk nipisi, ya, sering menjeruk nipisi keadaan, ya. Jadi setiap ada persoalan tuh kita tambah tuh, ibarat kita punya luka, kita tambahin jeruk nipis tuh, ya, kita tambahin jeruk nipis, makin luka. Maka yang perlu kita lakukan adalah ya release, ya, forget and forgive. Kalau di materi magnet rezeki kan gitu ya, release, forget and forgive. Kita merilis, ya, melepaskan semuanya. Ya, jangan sampai ada hal-hal yang seperti itu. Jadi tidak mendramatisir segala keadaan, ya, tidak mendramakan, ya. Ya udah, cirinya apa? Cirinya tuh kita udah nggak ingat lagi dengan persoalan kehidupan kita. Ya, yang kita ingat udah cuma nikmat aja. Nah, ini tambahan materi kita hari ini. Dengan melakukan 5 hal ini, insya Allah jeruk nipis itu hilang sendiri. Kalau kita sanggup ya melihat orang yang ada di bawah kita, akhirnya kita nggak ada apa-apanya ya dibanding orang yang kagak punya jantung ya, gitu ya. Aduh, baru aja dipukul suami gitu. Ya, baru aja dipukul suami. Lah teman kita kagak punya suami gitu kan.
Jadi ketika kita melihat ke bawah kita gitu ya, kemudian membandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya, ya udah fokus aja dengan diri kita, insya Allah nanti jeruk nipisnya hilang sendiri. Bahkan 5 cara keahlian utama dalam bersyukur ini bisa jadi menjadi salah satu suplementasi dari ilmu RFF, Release, Forget, and Forgive kita. Ini tadi ada yang bertanya, sedikit saya baca di sini, apa bedanya bertafakur dengan muhasabah? Nah, kalau tafakur ini ya, dia itu lebih luas. Kalau muhasabah itu dia introspeksi diri, salah saya apa? Fokusnya sama salah saya apa? Itu muhasabah. Salah saya apa ya? Saya banyak, pasti saya ada salah. Salahnya di mana ya? Tapi kalau bertafakur ini dia jauh lebih luas. Ya. Bertafakur ini dia lebih bisa memikirkan tentang kesalahan diri, bisa juga memikirkan tentang keagungan Allah, bisa memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah, bisa memikirkan tentang rahasia-rahasia Allah di alam. Ya. Bisa juga memikirkan tentang aktivitas-aktivitas kebaikan yang ada di dalam diri kita yang sekarang sedang kita jalani. Apa ya baiknya di sini gitu. Nah, itu bertafakur. Jadi lebih luas. Ya. Termasuk bertafakur tentang ngasih sedekah MR box gitu ya ke orang. Kita bertafakur tuh, ya Allah, dari setiap satu butir nasi gitu ya, itu satu butir nasi kelihatannya cuma satu butir ya, tapi untuk membuat satu butir itu diperlukan ribuan orang itu untuk sampai ke tangan kita. Satu butir nasi gitu ya, belum petaninya, belum yang bikin pupuk, belum yang ngairin irigasi. Berapa banyak tuh yang bikin irigasi aja kan kontraktor berapa orang. Yang bikin pupuk gitu kan, pabrik pupuk tuh gede banget tuh, Anda pernah ngeliat tuh di Kalimantan Timur tuh. Gede banget gitu kan pabrik pupuk. Ya Allah, ternyata untuk bikin pupuk itu perlu ya ribuan manusia. Kemudian petani nih, berapa banyak petani itu. Sudahlah petani, beda lagi yang nanam, beda lagi yang nungguin, beda lagi yang ya manen, beda lagi yang mecahin bulir-bulirnya menjadi ya beras yang bersih, beda lagi dengan yang membersihkannya, beda lagi dengan yang ngepak, ya beda lagi dengan orang yang antar dari kampung ke pasar induk, beda lagi orang yang dari pasar induk gitu kan ke rumah-rumah gitu ya, beda lagi dengan ya mbak kita yang masak nasi kita. Masya Allah, baru kita ngeliatin satu butir nasi nih, udah nangis diri kita nih, ya Allah, ternyata saya nggak bisa apa-apa ya. Untuk bikin satu butir nasi aja ya, saya perlu ribuan orang untuk nyampe ke mulut saya ini. Terus dari situ gitu ya, ya Allah, dari satu butir nasi ini saya sumbangin dan buat MR box gitu, 15.000 gitu. Itu satu box 15.000. Itu amalan paling tinggi teman-teman semua. Amalan ngasih makan. Jadi kalau ada yang ditanya, apa amalan, salah satu amalan paling tinggi, memberi makan orang yang sedang kelaparan. Jadi orang lagi lapar banget, dia lagi doa sama Allah. Ya Allah, saya udah gak makan 7 hari ya Allah. Aku gak mau minta-minta sama orang ya Allah. Tiba-tiba MR box datang gitu. Dan duitnya dari Anda, Masya Allah. Itu udah pahala paling agung, paling tinggi. Kita gak pernah tahu. Tiba-tiba dari satu doa seorang yang 7 hari gak makan karena MR box kita gitu kan, amanah kita lunas gitu kan, rezeki kita diperbanyak, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita gak pernah tahu loh. Sebenarnya kayak saya pribadi sekarang ini ya, bisnis dinar itu dimulai dari mana sih ya? Gak pernah tahu kita tuh. Dari amal soleh yang mana? Ya, makanya perbanyak amal soleh. Salah satu amal soleh yang paling bagus adalah ya MR box. Itu ya, salah satu amalan paling soleh. Masya Allah, ini Masya Allah, bersyukur teman-teman MR box buat seperti ini untuk ingetin kita sama-sama. 15.000, tapi nggak tahu tuh dari berapa butir nasi ya. Satu orang makan berapa butir nasi? Ente pernah hitungin belum, Gong? Itu berapa butir nasi, Gong, kita makan, Gong? Masya Allah, enggak. Nah ini namanya tafakur. Jadi tafakur tuh kayak apa namanya tuh? Jadi kayak waduh gitu, sampai detil-detil gitu kita hitungin gitu ya. Ya. Ada yang bertanya nih, Gong. Gak apa-apa ya, Gong, ada baca, Gong. Lanjut Ustaz, silakan. Bagaimana agar selalu istiqomah mensyukuri nikmat yang kadang turun naik? Jadi ada 2 cara istiqomah. Ada dari luar, ada dari dalam. Ya, ini cara istiqomah.
Cara dari luar adalah memperbanyak orang soleh sebagai teman kita. Jadi memperbanyak teman yang soleh itu cara paling efektif untuk istiqomah. Jadi kita hampir mustahil untuk istiqomah kalau nggak punya teman yang punya jalan yang sama. Kagak mungkin. Hampir kagak mungkin. Ibaratnya kayak kita mau naik, ya, mau naik gunung, ya, dan kita amatir, ya, kita sendirian tuh naik gunung itu, kagak bisa nyampe, ya. Udahlah kita kagak tahu jalan, ya. Udahlah kita ketakutan, udahlah mental kita belum teruji, sendirian, ya, di tengah jalan udah pulang sendiri, ya. Maka kita perlu teman. Maka memperbanyak teman yang soleh adalah jalan terbaik kita dalam istiqomah. Nah, yang kedua, cara dari dalam. Cara dari dalam itu setelah memperbanyak teman-teman yang soleh, kita tambahkan dengan ilmu, tekad, gitu kan, kemudian hamasah, semangat yang kuat di dalam diri. Nah, itu terus tambahin teknik, skill dalam istiqomah. Ilmunya itulah, gitu ya. Nah, ibaratnya kita udah jadi pendaki profesional. Nah, pendaki profesional sendirian aja nyampe ke atas. Istiqomah dia tuh. Gitu kan, naik sampai atas. Istiqomah. Tapi kalau kita masih amatir, maka kita harus pakai bantuan dari luar. Yaitu teman-teman orang-orang yang soleh. Nah, setelah kita punya teman yang soleh, tambahkan teman-teman soleh itu untuk memperkuat di dalam diri kita. Makin lama makin kuat, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Nah, akhirnya kita punya ilmu yang dengan bekal ilmu itu akhirnya kita bisa istiqomah terus-menerus selalu berada di jalan Allah. Ya. Sebegitu-begitunya pun, ya, masih tetap harus punya teman. Nabi SAW itu kalau kagak datang Jibril, kagak datang malaikat Jibril, bersedih Nabi itu. Sedih Nabi. Aduh, mana malaikat Jibril nih? Gitu ya. Aku kangen sama malaikat Jibril. Gitu. Lah kita kagak pernah kangen ya sama orang-orang soleh. Coba kangenin orang-orang soleh itu. Sampai kita kangen istiqomah tuh insya Allah. Oke, saya pilih beberapa pertanyaan. Jika kita dipinjamin uang terus-menerus tapi mereka tidak mau balikin gimana? Ya memang begitu. Ciri manusia itu, Allah Subhanahu wa taala ceritakan ini ya di dalam surat Ali Imran. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Jadi kalau kita minjemin duit ke orang, sebagian besar itu kita tuh sampai ngemis-ngemis. Sampai ngemis-ngemis baru dibalikin duit kita. Itu udah diabadikan dalam Al-Qur'an. Sifat begitu. Sifat orang nih kalau kita pinjamin duit sampai kemis-kemis tuh. Ya. Bentar. Kemarin dia yang ngemis-ngemis. Gitu kan? Pinjemin duit dong, buat saya pinjemin duit. Lagi perlu banget duit. Setelah kita kasih duit, kita yang mau minta duitnya karena kita lagi perlu. Terus dia bilang dah tuh, ya macam-macam dah. Akhirnya kita jadi pengemis kepada orang yang kita pinjemin duit. Makanya kalau udah tahu kayak begini, jangan minjemin duit ke orang. Jangan minjemin duit ke orang. Ya, ilmu mana tersebut nggak boleh minjemin duit ke orang. Karena itu termasuk bagian dari beban. Beban keuangan adalah pinjam meminjam. Itu beban keuangan. Nah, terus gimana dong kalau ada yang minjem duit sama kita? Aduh, dia mau minjem duit ya. Ya udah dah, gitu kan. Lu mau minjem berapa? 10 juta. Maaf ya, 10 juta nih gua kagak ada budgetnya. Nah, ini 50.000 gitu. Jangan dibalikin. Ya ini mah buat kamu aja gitu. 50.000. Nah, kayak gitu. Jadi kita kasih ke orang yang memang dalam batasan kita sanggup mengikhlaskannya. Jangan berikan ke orang yang kita nggak sanggup mengikhlaskan kalau dia kagak balik. Ya kalau manusia nggak balikin duit kita, itulah manusia. Allah udah abadikan dalam Al-Quran. Kalau dia balikin, oh berarti orang baik nih. Gitu. 1 di antara 1000 tuh. Ya, orang yang balikin duit ke kita. Gitu ya. Terus gimana dong? Ya udah ganti budayanya, jangan pinjam meminjam. Ya. Nah, terus kita gimana kalau udah kejadian? Ya kalau udah kejadian,
sebisa mungkin ente ikhlasin. Ya, ngomongnya kayak begini, ya Allah, aku pernah dipinjemin orang, aku pernah minjemin duit ke orang, A, B, C, D, E, F gitu ya, ada beberapa orang gitu. Totalnya nilainya 150 juta ya Allah. Ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang 3 juta gitu. Tapi sampai sekarang mereka nggak balikin ya Allah, ya. Maka aku mengikhlaskan di hari ini. Kalau mereka balikin, alhamdulillah berarti itu rezeki dari engkau. Kalau mereka nggak balikin, aku tidak akan menagihnya sampai kapanpun. Ya Allah. Begitu caranya tuh. Nanti tiba-tiba orangnya balikin. Atau yang kedua, gitu. Kita dapetin dari sumber yang kita nggak tahu. Tahu-tahu dapat rezeki, ya, dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena kenapa begitu? Karena rezeki nggak mungkin ketukar. Ya, kalau kita bilang ya Allah, aku sudah ikhlasin, gitu ya. Nah Allah itu nggak mau begitu. Lah kan itu rezekinya dia gitu. Kalau memang itu rezeki kita, kalau memang itu rezeki kita, dikembaliin lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dengan mengikhlaskan itu menjadikan Allah sebagai orang yang ya ngebalikin duit kita dari berbagai macam cara. Ya. Ustaz, ini ada pertanyaan dari YouTube, Ustaz. Ini hampir 600 orang nih di YouTube. Ini ada Masya Allah. dari Bu Yani Mulyani. Izin bertanya Ustaz, cara berdoa yang benar itu seperti apa? Cara berdoa yang benar itu seperti apa, Ustaz? Cara berdoa yang benar adalah seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam keadaan berwudu, tangan menengadah ke atas, dengan keadaan yang penuh khudu, penuh tunduk, penuh malu kepada Allah, lalu kemudian ya dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasa apa saja, dengan keyakinan bahwa doanya dikabulkan. Ya, bisa diulang nggak tuh? Ya, berdoa yang benar adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam keadaan berwudu. Kemudian dia mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan khudu, rendah diri, malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian dengan bahasa apa saja dan yakin bahwa doanya dikabulkan oleh Allah. Nah, kalau dia ngerasa kira-kira Allah ngabulin nggak ya doa saya, udah batal tuh doa, batal doanya. Ya, jadi nggak boleh doa dengan kira-kira Allah ngabulin nggak ya gitu, karena Allah tuh mengabulkan doa dengan 4 cara. Ya, Allah mengabulkan doa dengan empat cara. Satu, dikabulkan sesuai dengan yang diminta. Mintanya A, dapatnya A. 2, ya, mintanya A, dikasihnya B sama Allah. Nggak apa-apa juga kan? Kita minta motor, dikasih mobil, alhamdulillah. Atau mintanya motor, dikasih sepeda, udah alhamdulillah juga. Yang ketiga, mintanya sekarang, ya, mintanya A, ditunda sama Allah sampai kita siap. Ya kan? Ya udah, ya. Kita minta motor umur 10 tahun, ditunda sama Allah. Baru umur 18 tahun dikasih motor. Kenapa? Karena kita baru sanggup mengendalikan motornya. Nah, bisa ditundanya di dunia, bisa juga ditundanya di akhirat. Makanya akhirnya doa kita nggak ada yang sia-sia. Ya kan? Nggak ada yang sia-sia doa itu. Nah, yang keempat nih, tidak dikabulkan karena dosa kita. Tidak dikabulkan karena dosa. Ada seorang, ya, dari orang Arab Badui yang dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi makanannya haram, ya, pakaiannya haram, ya, kemudian dia banyak berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin dikabulkan? Nggak mungkin dikabulkan. Jadi ya cuma satu aja, ya, sebab Allah tidak kabulkan doa, yaitu dosa, ya. Nah, tapi selebihnya dikabulkan sama Allah. Makanya hati-hati dari dosa. Lepas itu udah berdoa, pasti dikabul. Nah, itu ya akhlak berdoa yang benar. Silakan Mas Agung. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Ini nggak kerasa, Ustaz. Setengah 7. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini skor kayaknya, Ustaz. Pada petang ini. Alhamdulillah. Bentar, Ustaz. Sekali terakhir, Ustaz, ya, ada pertanyaan dari Bu Sherly nih yang paling terbaru nih, saya baca. Pak Ustadz, bagaimana mengatasi hati yang tidak nyaman saat direndahkan, diremehkan, atau dibully oleh orang lain? Ada pertanyaan bagus sekali ini. Iya, saat dibully oleh orang lain, ya, ini
sebenarnya caranya banyak ya, situasinya banyak ya. Ya. Jadi gimana menghadapinya kalau pada saat kita dibully oleh orang lain gitu ya. Ya, cuma karena sekarang topik kita adalah bersyukur, ya. Pakai 5 cara itu. Ya, melihat yang lebih rendah daripada kita. Jelek lu misalnya ya. Mohon maaf ya saya pakai jelek lu. Alhamdulillah ya, masih ada ya yang tidak lebih cantik dibandingkan dengan saya. Ya, misalnya apa? Misalnya monster gitu kan. Misalnya apa? Misalnya lalat gitu kan, tidak lebih cantik daripada saya. Itu. Misalnya apa? Kumbang gitu. Mukanya tuh kagak cakep. Tapi kan itu aja udah indah, itu mulia. Compete not compare. Jangan bandingkan dengan orang lain, bandingkan dengan diri kita yang kemarin. Ya. Mau dibully kayak apa juga, ya terserah aja dia mau ngebully saya. Ya, yang paling tahu diri saya adalah diri saya sendiri. Alhamdulillah hari ini ya sholat saya lebih baik daripada hari kemarin. Ya udah, fokus akhirnya gitu dengan diri sendiri. Masya Allah tuh. Ya, dan yang lainnya tadi ya, yang sudah kita sebutkan ya, ya dengan mendoakan ya akhirnya. Kita dibully sama dia nih, gitu kan. Kamu nggak bagus, kamu nggak cantik. Dalam hati, ya Allah muliakan, bahagiakan, tinggikan derajat dia ya Allah. Sayangi dia. Dia baru saja membuli saya, namun ya Allah, ya cintai dia, masukkan dia dalam surga. Itu cara yang efektif. Ya, kalau ente dibully, terus kemudian ente bisa mendoakan orang lain, wah itu dahsyat. Malaikat aja gemeteran ngeliat ente, ya. Menjadi tangan di atas. Ya. Kalau perlu kasih duit sama orang yang bully kita. Ya. Gitu kan. Kamu nggak cantik, oh makasih ya. Berapa nih? Aduh saya nggak punya uang receh, punyanya 50.000 nih buat kamu gitu. Itu jadi orang di atas ya. Sekali lagi ini karena konteks kita lagi bicara tentang bagaimana menemukan nikmat Allah. Dan terakhir bertafakur gitu. Kamu nggak cantik gitu. Yang begini aja kagak cantik, gimana yang cantik ya? Masya Allah, ciptaan Allah tuh ya, gitu. Ya, ya Allah, kayak gini aja kagak cantik loh. Ya Allah, gimana yang cantik ya? Gimana bidadari di sorga ya? Ya kira-kira gitu. Nah, kalau seandainya ya ini bisa kita pakai ya untuk keperluan kita juga ketika kita mendapatkan bullying dari orang lain. Oke, support MR Box ya teman-teman semua ya. Support MR Box ya. Ini jangan sampai kita cuma menerima ilmu. Bilang sama Allah, ya Allah aku nggak mau cuma menerima ilmu ya Allah. Aku mau tangan di atas. Ya. Aku mau tangan di atas. Aku nggak mau menerima ilmu ya Allah. Aku bayar ilmu ini hari ini. Bayar ilmunya hari ini. Dengan apa? Dengan sedekah 1 bungkus orang yang bisa kulikan makan. Insya Allah. Itu, waduh, itu dahsyat. Allah tuh bahagia. Allah bangga dengan seorang yang ketika diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala lalu membalas Allah. Jangan balas ke saya, jangan. Saya cuma ya penyampai aja. Ya, balas ya ke Allah dengan apa? Dengan beramal saleh. Ya. Demikian ya Bapak Ibu semuanya. Ya, saya juga harus ke Bogor, Mas Agung, Ustaz Solehin. Mau ngisi maulid di PKRTN. Ya. Ustaz. Ini saya senang nih ada yang komen nih. Ya, dada kayak seger rasanya. Ya, adem rasanya. Masya Allah. Ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi melawan kezaliman dengan kebaikan, dilawan bullying dengan pujiing. Masya Allah Ustaz ya. Alhamdulillah. Allah Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nggak terasa kita udah 1 jam lebih ya. Tadi buka kita juga dari jam 5 Ustaz. Pamit dulu sebentar ya Mas Agung ya. Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah Ustaz. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, teman-teman semua yang masih ada di YouTube, ya alhamdulillah terima kasih sudah hadir bersama kita semua. Doakan ya kita akan selalu istiqomah, ya terus belajar ya selama hayat masih di kandung badan ya. Kewajiban kita adalah untuk menjadi yang lebih baik dibanding hari ini ya, mudah-mudahan esok juga jauh lebih baik dari hari ini. Dan silakan teman-teman semua yang ingin mensupport kegiatan ML Box di 905 905 0040 ya di Bank BSI. Ya, atas nama Yayasan Magnet Rezeki. Sekali lagi BSI 905 905 0040. Dan saya juga mengundang teman-teman semua untuk bisa gabung ya di saluran channel kajian ML Box. Ya, itu sudah saya share di kolom komentar. Dan di YouTube itu kajian subuh ML Box ya. Bagi teman-teman tadi ada yang nanya grup ML Box ada nggak? Silakan, kita ada grup besarnya namanya saluran channel kajian
Subuh MR Box ya, kajian subuh MR Box. Silakan bisa dilihat di layar, di screenshot untuk 15.000 per boxnya. Terima kasih para guru ya, para sahabat, para pejuang keajaiban, para pecinta ilmu mahal rezeki di seluruh Indonesia. Tibalah kita di penghujung acara pada kajian subuh kita di pagi hari ini. Dan sekali lagi silakan ya yang mau mensupport kegiatan ML Box boleh di screenshot ya, mudah-mudahan ya setiap amal jariahnya membuahkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan wasilah kebaikan untuk orang lain dan menjadi hidayah ya bagi para penerimanya. Ya semoga program MR Box ini akan terus abadi ya, bisa membantu banyak orang lain, tidak ada lagi orang yang kelaparan ya, tertidur dalam keadaan perut yang merintih. Ya mudah-mudahan ya kita semua selalu istiqomah di jalan kebaikan ya bersama para pejuang-pejuang ya pecinta ilmu keajaiban juga, dan mudah-mudahan kita semua ya disatukan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala dan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Saya rasa cukup ya, sampai jumpa di kegiatan berikutnya di kajian subuh ya esok hari, dan tentu saja bersama para guru-guru kita tercinta. Saya Agung Oktaviana sebagai host pada kesempatan kali ini dan juga ya mewakili kru yang bertugas undur diri dari hadapan Bapak Ibu semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah di YouTube. Alhamdulillah, teman-teman semuanya keren banget ya hari ini. Live-nya ada 4 Mas Gung, di Zoom, di Oh, YouTube Pak Nas, di YouTube Zoom ini, sama di IG. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah semuanya berkah. Tadi mohon izin nggak menyapa yang di Instagram ya, saya nggak ingat Oke, tadi. ya. Di sini yang di Zoom sini live tadi ada 200-an lebih. Terus di Zoom ada 300, di YouTube yang paling 600, di IG-nya belum ketahuan tuh berapa ya. Screenshot. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua sekali lagi sebelum ditutup ya, semuanya silakan share semua ya kegiatan-kegiatan channel di kajian subuh ML Box ya, biar jadi wasilah kebaikan juga teman-teman semua ya. Ini jadi jalan jembatan kita ya, sekali lagi menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang yang ya kita selamatkan ya, mudah-mudahan ya dapetin hidayah juga nih dari kajian subuh kita insyaallah ya. Jadi amal jariah kita untuk menyebarluaskan setiap kegiatan ya ML Box. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih ya sekali lagi yang sudah berdonasi di hari ini ya. Kita akan salurkan day by day-nya dan akan dilaporkan juga ya di grup kajian subuh MR Box atau di channel saluran kajian subuh MR Box. Oke, teman-teman, terakhir ya, ini saya sampaikan info. Pertama ini tentang pelaksanaan penyaluran MR Box di Mesir. Waktu itu ada para pengungsi Gaza di sana ya, disalurkan oleh teman kita di sana yang berkerudung merah ini adalah seorang CTMR. Beliau akhirnya ikut sharing berbagi MR Box di sana. Lalu juga di berbagai kota ini di Bandung ya, yang ini di Pelalawan berbagi MR Box ya. Dan teman-teman semuanya, saya ingatkan sekali lagi, ini semalam saya masih terima informasi semalam bahwa ada yang diajakin untuk seperti ini. Ternyata mungkin belum nyambung ya, belum pernah dengar gitu. Akhirnya diundang oleh sahabat kami untuk hadir di kajian subuh MR Box. Karena info ini selalu saya sampaikan dan mengingatkan bahwa tidak ada agenda kegiatan di MR Box atau di MR Rezeki berupa trading, forex dan sebagainya. Ada hanya bisnis itu emas dinar. Boleh ada juga desa wisata, ada juga nanti sosial MR Box, ada juga pondok pesantren, ada juga kegiatan-kegiatan MR yang lain seperti ini ya. Di sini di info tuh agenda SAMR, THMR, terupdate tadi Pak Mas share kegiatan kajian subuh pagi hari ini di channel Telegram. Soalnya ini yang benar teman-teman ya, teman-teman benar. Ini ada link untuk testimonial dan yang ini link untuk audio. Silakan ikuti di sini. Sekali lagi yang tadi itu tidak benar, abaikan saja. MR itu adalah rezeki dengan cara Allah seperti tadi kata Pak Mas. Bagaimana menemukan nikmat Allah yang luas. Nah itulah ilmu rezeki ya, bukan bagaimana mendapatkan transferan yang banyak dari trading forex, bukan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lalu ini link sedekahnya tadi juga ada di Pak Nas. Dan terakhir kita simak lagu 10 langkah menuju cahaya. Bisa teman-teman yang ingin live duluan boleh ya. Nanti setelah lagu itu selesai saya ingin kurang doa.
tertutup oleh Pak Agung tadi kan. Tapi Lagu. karena Ya ditutup. bertambah Nanti ada lagu saya nih Pak. Oh iya, segera kirim ke saya, nanti share juga. Ya. Ada bahagia tanpa syarat, kemudian ada tentang salah. maknanya karena Tambah Tuhan sayang teksnya yang masih maka tadi dia kata buat basuh dosa teduh. setiap ujian Yang akan silakan. mendetoks jiwa. Langkah kedua, katakanlah saya salah, kamu mungkin benar. Turunkan garis kebenaran, hakikat istighfarannya. Inilah jembatan jiwa utama agar dinaikkan derajat kita oleh Sang Maha Kuasa. Langkah ketiga, ucapkan wow keren, Masya Allah. Biarkan vibrasi itu bergetar, Subhanallah. Apapun realitanya, perbagus responnya. Law of projection, setiap pikiran adalah doa. 10 langkah menuju cahaya, magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani, yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah keempat, disiplin kata, berkata baik layaknya ahli surga. Pastikan lisan berkata baik-baik saja. Langkah kelima, ini hanya bungkus permen, terima saja dulu. Jangan banyak argumen, manisnya segera datang, pahitnya tak permanen. Langkah keenam, release, forget, forgive, RFF, langitkan semua, lepaskan memori lama, takbiratul ihram, serahkan pada Allah Ta'ala. Langkah ketujuh, terputarlah buka Al-Quran, getarkan hati, zikirkan ayat, bawa ke sujud dan sholat, biar hati ikut taat. Langkah ke-8, terumbu karang dirawat dengan sholat taubat, alirkan yang tersekat, ayo maafkan sahabat, bersatu kita kuat. Langkah ke-9, doakan sesama, tekan tombol senam, tolonglah mereka. Spiritual matter naik ke langit angkasa. 10 langkah menuju